Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurmansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Perkenalkan, nama saya Vina dengan NPM A1A025031. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan kembali materi perkuliahan yang telah saya pelajari selama 1 semester ini. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian berbicara. Berbicara itu sendiri adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran serta perasaan kepada orang lain. Berbicara itu dihasilkan oleh alat ucap dan bisa disertai gerak tubuh serta ekspresi wajah. Nah, sederhananya berbicara itu alat komunikasi manusia lewat suara ataupun lisan. Berbicara termasuk dalam 5 keterampilan berbahasa. Selanjutnya ada tujuan berbicara. Pertama, mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat. Kedua, memberikan informasi kepada orang lain. Ketiga, mempengaruhi atau membujuk orang lain. Keempat, menghibur pendengar. Dan yang terakhir, merespon apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian ada fungsi berbicara. Berbicara itu berfungsi sebagai media komunikasi antar manusia. Salah satu fungsi bahasa yang penting adalah fungsi instrumental, yaitu bahasa yang dipakai untuk memunculkan suatu tindakan. Selanjutnya ada komponen berbicara, yaitu dibagi dua. Yang pertama ada linguistik, dimulai dari pelafalan, yaitu cara mengucapkan bunyi konsonan dan vokal dengan jelas tanpa terpengaruh oleh dialek daerah. Dan pelafalan adalah hal yang paling menentukan kualitas berbicara seseorang. Kemudian ada intonasi, naik turunnya suara saat berbicara. Intonasi naik biasanya saat menyampaikan judul atau kesimpulan. Kemudian ada tata bahasa, yaitu ketepatan menyusun kalimat, dipengaruhi seberapa banyak kita membaca. Selanjutnya ada kosakata, yaitu penguasaan kata-kata. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, maka semakin baik kemampuan berbicara seseorang. Pilihan kata itu disesuaikan dengan situasi, formal ataupun informal. Dan selanjutnya ada kelancaran, yaitu kemampuan berbicara tanpa tersendat-sendat, berhenti sesuai tanda baca. Kemudian yang kedua itu ada non-kebahasaan atau non-linguistik, yaitu adanya penampilan visual seperti pakaian, gestur, mimik wajah, dan juga kontak mata. Kalau ingin belajar gestur yang baik, bisa belajar dari seni teater. Selanjutnya, ada jenis-jenis berbicara. Yang pertama berdasarkan situasi, yaitu ada formal, menggunakan bahasa baku dan pelafalan yang jelas. Contohnya pidato, ceramah, debat, dan juga wawancara kerja. Dan ada informal, yaitu bahasa santai sehari-hari. Contohnya ngobrol, telepon teman, atau cerita pengalaman. Selanjutnya berdasarkan tujuan, yaitu ada informatif, menyampaikan pengetahuan atau informasi. Selanjutnya persuasif, untuk mempengaruhi atau membujuk dan memotivasi orang lain. Dan juga ada rekreatif, untuk menghibur dan menyenangkan pendengar. Dan ada menstimulasi, yaitu mendorong orang lain untuk bertindak. Kemudian ada menggerakkan, mendorong untuk bertindak sesuai kehendak dari pembicara. Contohnya orasi politik. Kemudian ada berdasarkan jumlah pendengar. Yang pertama itu ada antar pribadi, 4 mata. Kelompok kecil 3-5 orang, biasanya tanya jawab dan diskusi. Kemudian ada kelompok besar, itu audiensnya banyak, butuh teknik khusus. Dan terakhir ada berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama impromptu, yaitu spontan, tanpa persiapan dan langsung berbicara. Yang kedua ada manuskrip,
yaitu membaca naskah. Naskah ditulis lengkap lalu dibacakan, cocok untuk acara yang formal. Kemudian menghafal, naskah ditulis lalu dihafal sepenuhnya. Dan ada ekstemporan, yaitu catatan kecil. Hanya pakai garis besar atau poin kecil, pengembangannya bebas. Pembahasan selanjutnya itu dalam menyampaikan argumen ada yang namanya struktur berbicara. Yang pertama itu ada pembukaan, isinya ada salam dari berbagai agama, kemudian pantun, itu opsional, kemudian salam hormat, baru sampaikan topik secara umum. Kemudian yang kedua ada isi, yaitu menyampaikan argumen dengan menyebutkan sumber. Ini namanya berbicara ilmiah dan sebaiknya argumen itu minimal dari 2 sumber. Berbicara ilmiah itu sendiri adalah menyampaikan gagasan secara sistematis, logis, dan berdasarkan fakta, bukan hanya sekedar opini. Yang ketiga itu ada penutup, berisi kesimpulan, harapan, ucapan permohonan maaf, ucapan terima kasih, pantun, itu opsional, dan terakhir salam penutup. Dan juga di penutup ini harus menghindari kata-kata di sini dan itu saja. Dan bisa diganti dengan demikian, sekian, akhir kata, dan terima kasih atas perhatian. Pembahasan selanjutnya itu mengenai pidato, ceramah, dan pewara. Pidato itu sendiri adalah berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan secara resmi. Strukturnya itu sama seperti struktur argumen. Ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Ceramah itu penyampaian pesan keagamaan atau pendidikan, biasanya dengan suasana yang lebih santai dan interaktif. Dan untuk pewara atau MC, Master of Ceremony, itu yang memandu jalannya acara. Dan pewara ini ada 3 jenis. Yang pertama, itu resmi, protokoler. Biasanya dipakai di acara pemerintahan, seperti acara wali kota dan gubernur. Kedua, itu setengah resmi, contohnya di organisasi seperti HIMA. Dan terakhir, ada non-resmi atau hiburan, contohnya MC kondang Indonesia seperti Raffi Ahmad. Pembahasan selanjutnya itu mengenai debat. Debat itu kegiatan adu argumen antara 2 pihak atau lebih untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah serta mencari solusi atas perbedaan pendapat tersebut. Jenis-jenis debat itu yang pertama ada debat majelis atau parlementer untuk memberikan dukungan pada undang-undang tertentu dan semua anggota bisa menyatakan pendapatnya. Kemudian ada debat pemeriksaan ulangan, yaitu untuk mengaitkan serangkaian pertanyaan dan saling bertanya antar pihak. Dan selanjutnya ada debat formal, yaitu memberikan kesempatan kepada 2 tim, pro dan kontra, untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen secara bergiliran. Selanjutnya ada struktur debat. Yang pertama itu pengenalan. Moderator mengenalkan mosi, memperkenalkan tim pro dan kontra, dan juga menyampaikan aturan debat. Kedua, penyampaian argumen. Tiap tim menyampaikan argumen, sanggahan, dan kesimpulan masing-masing tim. Yang terakhir yaitu penutup, moderator memberikan kesimpulan akhir yang netral. Selanjutnya ada ciri kebahasaan debat. Pertama, menggunakan kata kerja mental seperti mengetahui, memahami, mengira, dan mempercayai. Kedua, menggunakan kata ganti orang seperti saya, kami, Anda, kita, dan saudara. Selanjutnya, menggunakan konjungsi sebab akibat. Dan juga menggunakan kalimat definisi seperti adalah, merupakan, yaitu, ialah. Dan penilaian dalam lomba debat itu dilihat dari kekuatan argumen dan juga sanggahannya. Pembahasan yang terakhir mengenai presentasi ilmiah. Untuk pengertiannya, presentasi ilmiah ini adalah
praktik berbicara atau berkomunikasi di depan banyak orang dalam kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti seminar, konferensi, workshop, dan juga penelitian. Dan sistematika presentasi ilmiah yang pertama itu pembukaan. Ada salam, perkenalan diri, dan penyampaian topik. Kedua itu isi, ada latar belakang dan juga materi yang berisi data. Kemudian yang terakhir, penutup, berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, dan terakhir ada sesi diskusi atau tanya jawab. Ciri kebahasaan presentasi ilmiah ini menggunakan bahasa baku, kalimat efektif yaitu singkat, padat, dan jelas, dan juga bersifat objektif berdasarkan fakta, menggunakan konjungsi ilmiah, dan menggunakan kata denotatif. Makna sebenarnya, bukan kiasan. Kesamaan antara debat dan presentasi ilmiah itu kedua-duanya dipandu oleh moderator, dan untuk perbedaannya itu terletak pada tujuannya. Kalau debat itu tujuannya untuk memenangkan argumen, sedangkan presentasi ilmiah itu tujuannya memberitahu informasi atau memaparkan hasil penelitian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.